Tadi ada pertanyaan kenapa dicekal. Begini, prinsip pencekalan yang kita lakukan, ya, dalam kasus ini penyidik belum menetapkan langkah untuk melakukan penahanan. Kenapa? Karena penahanan itu harus memenuhi dua syarat yang objektif dan subjektif. Syarat objektifnya bahwa di kalangan penyidik harus terdapat pendapat yang mutlak dan bulat bahwa kasus tersebut adalah kasus tindak pidana. Nah, dalam gelar perkara kemarin yang dilakukan secara sangat transparan dengan semua pihak, terlihat jelas terjadi perbedaan pendapat kalangan ahli. Ini mempengaruhi penyidik. Penyelidik kemudian mereka menjadi dissenting terpisah. Tidak bulat mereka. Meskipun didominasi oleh mereka yang menyatakan ini adalah pidana. Karena tidak bulat, maka unsur objektif yang menyatakan pidana itu tidak mutlak dari kalangan penyidik dan kalangan ahli. Biar kita selesaikan di pengadilan terbuka di mana seluruh warga negara Indonesia bisa melihat alasan-alasan dan fakta-fakta hukumnya nanti. Nah, yang kedua, penahanan itu hanya bisa dilakukan tidak harus dalam bahasa undang-undang, tapi dapat dilakukan ketika terjadi faktor subjektif kekhawatiran melarikan diri. Nah, dalam kasus ini Pak Kabar Eskrim melaporkan kepada saya yang bersangkutan cukup kooperatif. Pada saat akan dipanggil, justru yang bersangkutan datang sendiri untuk memberikan klarifikasi. Ketika dipanggil, juga yang bersangkutan datang. Ketiga, posisinya sebagai calon pilkada sekaligus juga sedang cuti sebagai gubernur, kecil kemungkinan kekhawatiran untuk melarikan diri. Namun sebagai antisipasi, penyelidik memutuskan untuk melakukan pencekalan. Jangan sampai nanti, mohon maaf, yang bersangkutan misalnya ke luar negeri, polisi disalahkan. Kita tidak ingin kecolongan. Lebih baik kita cekal. Nah, yang kedua syaratnya ada kekhawatiran tersangka menghilangkan barang bukti. Barang buktinya sudah ada, yaitu video, dan sudah disita dari awal. Jadi tidak ada kekhawatiran ada barang bukti dihilangkan. Yang ketiga, KUHP mengatur adanya kekhawatiran tersangka akan mengulangi perbuatannya. Kekhawatiran itu belum terlihat dan belum di kalangan para penyidik dan penyelidik belum melihat ada rasa kekhawatiran itu. Kecuali kalau yang bersangkutan membuat lagi dugaan yang sama. Nah, dengan dasar-dasar itulah maka dari tim yang sekarang sudah meningkat menjadi penyidik, mereka menyarankan agar tidak usah dilakukan penahanan, tapi lakukan pencekalan. Sehingga bukan pencekalan, istilahnya pencegahan ke luar negeri. Sehingga yang bersangkutan tetap berada di dalam negeri. Lalu bagaimanakah sebetulnya aktivitas Basuki Cahayapurnama hari ini? Kita langsung saja bergabung bersama rekan Zilvia Iskandar di Rumah Lembang. Zilvia, bisa diceritakan aktivitas dan juga agenda dari calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama saat ini, Zilvia?
Ya, Ade Mulia, inilah aktivitas dari calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Meski sudah ada pengumuman mengenai status tersangkanya, tapi tidak ada ekspresi yang berlebihan, tidak ada respon yang berlebihan. Ahok tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Ini adalah suasana terkini di Rumah Lembang dari pagi sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ahok terus saja menerima pertanyaan dan aduan dari warga, dan Ahok tidak menyempatkan waktu khusus untuk menonton bagaimana pengumuman dari Bareskrim Mabes Polri terhadap status dari kasusnya. Ahok padahal dia sudah tahu bahwa akan diumumkan pukul 10, tetapi memang Ahok merasa tidak perlu ada waktu khusus atau tidak perlu ada respon khusus terhadap pengumuman dari Mabes Polri. Sebelumnya Ahok juga mengatakan bahwa dirinya sudah siap apapun keputusannya. Bahkan tadi di depan warga yang berkumpul di Rumah Lembang ini, Ahok mengatakan bahwa ia justru senang apabila perkara kasusnya ini dibawa sampai ke pengadilan, karena di pengadilan akan disiarkan secara langsung. Oleh karena itu masyarakat bisa melihat kasus ini lebih terang benderang. Ia lebih senang seperti itu karena ini akan menjadi titik terang yang lebih jelas dan lebih fair untuk Ahok. Ini ekspresi yang kita bisa lihat dari Ahok. Sama sekali kami akan lanjutkan laporan ini, Ade Mulia, tetapi saat ini saya kembalikan dulu ke studio. Ade. Ya, baik. Terima kasih atas laporan Anda. 有关雅加达省长蝉联人选钟万学涉嫌侮辱宗教事件，周二进行事件重演。警方承诺将会在今天中午宣布调查结果。雅加达省长蝉联人选钟万学涉嫌侮辱宗教事件，周二迈进了新阶段。警察总部刑事侦查处进行事件重演，播放事件物证，并听取了来自各界的18名专家证人提供的证词。刑事侦查处主任阿里多洛总监表示，警方听取了来自各界专家证人的证词，旨在将事件调查进行的透明化，查明事件真相。 Perwakilan saja karena keterangannya sama, dalam artian yang menjadi persoalan yang dilaporkan adalah peristiwa. Satu peristiwanya sama, objeknya sama adalah kata-kata. Nah, enggak ada seperti itu, mana yang pas waktu itu ada itu aja. Nah, enggak ada dibeda-bedakan sama. Besok jam 10 ya. Terima kasih. Di sini aja, di sini ya. Tidak betul. 钟万学辩护律师希拉有关警方播放物证一事表示毫不介意。 Hari ini memang tadi dari 4 barang bukti CD, video itu dari ahli digital forensik memang telah berkesimpulan bahwa 4 video ini sama kontennya, sama durasinya. Jadi tidak ada yang dipotong, tidak ada yang ditambahkan. Itu intinya dari 4 barang bukti berupa USB dan VCD tadi gitu loh. Jadi memang videonya ya memang itu yang bersumber dari Kominfo dari DKI Jakarta itu. 警方公关处主任阿尔玛总监透露，警方当天听取了专家们的证词，确认了对事件的调查，进行了快速和透明化。警方将为此进行总结，于今天早上宣布结果，以决定钟万学是否涉嫌侮辱宗教。美读新闻编译报道。 那么接下来我们连线正在国家行政局总部的本台记者叶比尔来告诉我们最新的情况。比尔，具体会在什么时候公布调查结果，以及警察总部外的情况如何？ 好的，金玲，国家警察总部，也就是行政局，将在今天上午10点开展有关雅加达特区省长钟万学在雅加达北区千岛岛屿和居民谈话中侮辱宗教嫌疑的事件展开，在今天上午10点宣布这个调查的结果。按照计划呢，调查人员得出的结论将不迟于今天的下午15点。根据我们所得到的消息，事件呈报者和和被告者双方都不会到达现场。
国家警察行政局将按照听证会所得到的结果来这个评估对钟万学的指控是否有犯罪的因素。那么印尼国家警察总长蒂多卡纳维安，然后加上这个行政局局长阿里多诺苏曼都会亲自公布结果。这个结果呢，将会有2种判处的可能性。第一，也就是如果钟万学的这个调查结果表明钟万学的确犯了罪，那么事件状况将升级到这个调查的状况，最终确定谁将成为嫌疑人。那么第二，如果调查结果并没有证明钟万学犯了罪，那么这个行政局可以拒绝处理这个事件，而事件呈报者也不能以同样的理由再次控告这次的被告者。在此之前，警方刑事侦查处就有关雅加达特区省长钟万学侮辱宗教嫌疑的事件，已经开展了长达10个小时的公开式事件展示，听取了数十名证人的证词。这些证人呢，其中还有包括雅加达印尼警察总部带来的7名证人，然后事件呈报者带来的6名证人，加上被告者辩护他们带来的5名证人。然而，国会第3委员会议员要求各界人士都必须，无论今天的调查结果宣布的如何，都必须尊重行政局的判断能力。我们一起来听一下国会第3委员会的声明。Gelar perkara yang dilakukan itu betul-betul dilakukan secara transparan, serius, dan kepada teman-teman yang menunggu proses itu juga menghargai sekaligus apapun yang akan nanti menjadi keputusan juga dihargai gitu. Karena apa? Karena itu dilakukan oleh lembaga yang berwenang soal itu. 好的，以上是我们从雅加达这个印尼国家警察总部所得到的消息。回到主播金玲。好，谢谢叶比尔给我们发回来的报道。我们来看其他消息。索科威总统周二探访了西爪哇省万隆市的空军特别部队司令营，要求部队所有成员要坚持国家多元统一。索科威总统在政治司法安全统筹部长威兰多、国军总司令加多特上将、国家秘书普拉莫诺和西爪哇省省长赫利亚万的陪同下，周二探访了空军特别部队司令营，要求部队所有成员要坚持国家的统一。总统最近进行了国内军警总部大巡视，呼吁所有军警人员要保持警惕，确保民众的安全。第3届印尼经济论坛14至15日在雅加达香格里拉大酒店举行。本次的论坛紧随时代潮流，主题为推动创新，重塑印尼国家经济的发展。今年论坛以推动创新，重塑印尼经济为主题，投资统筹机构主任托马斯·伦邦和工商部长哈达托也亲临现场，与商界领袖、政府、政要等各个领域的代表，以及来自美国的专家，共同讨论了如何解决印尼社会和经济面临的挑战，以及如何鼓励创新等议题。那么，私营部门和政府专家也在讨论中积极各持己见。Dr. Atif Aslan, dia one of the key innovators in infrastructure. Nah, kita lihat infrastruktur ini sekarang kan kalau kita mau bangun infrastruktur, apa isunya? Isunya siapa yang akan biayain? Pemerintah atau swasta. Tapi what if that is no longer the issue of ini? Kita lihatnya dari sisi value, economic value, bukan cost. Karena kita sekarang kan bicara cost doang. Tapi what about economic value? If you look at economic value, cost-nya siapa aja bisa biayain karena ada value-nya. 在中国上海举行的2016年中国旅游大奖中，印尼荣获了下一个旅行目的地的奖项。印尼旅游部秘书长出席了颁奖礼，并接受了该奖项。这不只是一项外界对印尼旅游业肯定的殊荣，也意味着中国游客赴印尼旅游的兴趣正在日益的上升。
根据中国，也就是印尼旅游部长阿里夫亚赫亚表示，印尼旅游部一直计划吸引更多来自中国的游客，其中采取的措施是邀请中国投资者到印尼投资。2015年到国外旅游的中国游客多达1.2亿人，而来自印尼的仅有该数目的1%。旅游部还将会再接再厉，实现2019年2000万名外国游客的指标。Kita bersama-sama akan mengembangkan Silk Road. Jadi ke Semarang ada Sampokong, itu juga warisan dari Cheng Ho, itu akan bisa kita jadikan destinasi untuk jalur sutra. Dan saya sudah laporkan langsung ke Menpar RRT dan beliau sangat mendukung inisiatif Sister Lake antara Hangzhou dan Danau Toba.